Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak FZ dalam channel pembelajaran untuk materi IPS kelas 8 pada bab 1. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi di bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Adapun untuk materi dan batasan materi, diantaranya untuk materi itu nanti akan ada 8 pembahasan, yang mana setiap pertemuan insya Allah akan saya kupas atau saya bahas itu 4 materi. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah 1. Letak geografis negara ASEAN, 2. Letak koordinat ASEAN negara-negara kawasan Asia Tenggara, 3. Pengertian faktor pendorong dan menghambat kerjasama. Yang keempat, bentuk-bentuk kerjasama, baik itu bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, ataupun pendidikan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Kita lihat dulu untuk peta sebaran negara-negara ASEAN. Oke, insya Allah udah tahu semua ya untuk letak masing-masing negara di ASEAN. Oke, kita bahas untuk bentuk. Secara geografis, negara ASEAN mempunyai ciri, yaitu mempunyai kesamaan ciri bentuk ya. Di antaranya, 1, ada yang berbentuk compact, yaitu bentuknya hampir seperti lingkaran. Di sini kita contohkan di negara Kamboja. Terus yang kedua, ada bentuknya fragmented, yaitu negara yang berbentuk kepulauan terpisah-pisah. Contoh itu negara kita dan Filipina. Yang ketiga, ada bentuk elongate yang mempunyai arti bentuknya memanjang. Contoh bisa dilihat di Vietnam ataupun di Indonesia sendiri. Yang terakhir, bentuknya ada protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Contoh di sini Thailand dan Myanmar. Oke, itu 4 bentuk secara geografis untuk negara-negara ASEAN. Kita lihat ya untuk lebih jelasnya pada gambar berikut ini. Ini untuk gambar bentuk compact, itu untuk di Kamboja. Yang fragmented ada 2 negara, contoh Filipina sama negara kita, yang bentuknya seperti terpisah-pisah ya, atau tersebar. Berikutnya ada elongated yang berbentuknya memanjang, itu bagian dari negara kita juga ada. Terus Laos itu juga bentuknya memanjang, Vietnam pun demikian. Terakhir bentuknya protruded, artinya Myanmar dan Thailand itu bentuknya lebih ke compact atau lebih ke khusus ya. Berikut ini adalah untuk letak astronomis dan geografis Asia Tenggara. Jelas ya, di garis merah itu adalah batas terluar dari negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara, yang mana untuk di bagian utara itu nanti negara Asia Tenggara itu akan berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Untuk bagian timurnya itu akan berbatasan dengan negara Papua Nugini ataupun Samudra Pasifik, sedangkan bagian selatan akan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Dan untuk yang bagian barat itu akan berbatasan dengan Samudra Hindia, terus ada Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Kita bahas ke faktor pendorong dan penghambat untuk kerjasama ASEAN, yaitu untuk faktor. Sebelum kita bahas faktor-faktornya, kita cek dulu untuk review pembentukan ASEAN sendiri ya. Jangan lupa, dan saya yakin kalian sudah hafal untuk negara map untuk ASEAN sendiri itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara, diantaranya negara kita ya, yang menjadi salah satu dari 5 negara tersebut. Kemudian sampai tahun 2017 di bulan Agustus jumlahnya berkembang menjadi 10 negara. Dalam pelaksanaan kerjasama ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama antar negara anggota ASEAN ini
menjadi terhambat ataupun yang lebih terdorong. Di antaranya, oke, untuk yang menghambat dulu itu ada beberapa, di antaranya adanya perbedaan ideologi antar anggota ASEAN, terus perbedaan cara penyelesaian sebuah masalah, 3 perbedaan dalam cita-cita dan tujuan negara, yang keempat adanya pihak non anggota ASEAN yang ikut campur tangan dalam urusan anggota ASEAN, terakhir adanya beberapa negara yang mengalami konflik dengan sesama anggota ASEAN ataupun yang non ASEAN. Itulah 5 faktor penghambat. Sedangkan untuk faktor pendorongnya adalah adanya kesamaan sejarah dan nasib yang pernah dijajah, letak lokasi geografisnya sebagian besar sama dan saling berdekatan. Yang ketiga, adanya kebudayaan yang hampir sama atau bahkan masih sama. Yang keempat, faktor sama-sama ingin menjadi negara maju. Benar ya, karena sebagian besar anggota ASEAN itu masih negara berkembang. Terakhir, ada faktor posisi wilayah yang strategis sebagai jalur lintas perdagangan internasional. Itulah 5 faktor yang mendorong kerjasama ASEAN. Berikut ini gambar untuk contoh dari kerjasama ASEAN ya di berbagai bidang ya. Kita langsung ke bentuk-bentuk kerjasamanya, baik itu di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Oke, yang pertama di bidang ekonomi, saya ulas secara singkat. Itu adanya perdagangan bebas, terus masuk dalam organisasi WTO. Di sosialnya ada pemberian bantuan bencana, organisasi Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sedangkan di bidang politik adanya kerjasama antar pemerintahan, aliansi militer, dan organisasi ASEAN dengan PBB. Yang keempat, di bidang budaya adanya pelestarian cagar budaya, pertukaran kesenian, organisasi UNESCO, dan kesepakatan bidang wisata atau ASEAN Tourism Agreement. Yang terakhir di bidang pendidikan adanya pemberian beasiswa, terus adanya pertukaran pelajar, adanya olimpiade di bidang pendidikan, dan ASEAN Council of Teacher Conversation. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Saya harap yang saya sampaikan secara singkat ini bisa dipahami. Oke, jika sekiranya nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat Japri ya, WA bisa, ataupun bisa disampaikan di email. Oke, itu dulu dari saya PFZ. Ya, sekiranya ada salah mohon dimaafkan ya. Atau ada saran kritik bisa juga di-share aja di komentar atau di WA. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.